Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Beliau dan umat beliau. Bab syarat-syarat sahnya solat. Makna syarat-syarat sahnya solat yaitu solat tersebut tidak sah terkecuali syarat-syarat tersebut terpenuhi, mulai dari awal solat hingga akhirnya. Syarat-syarat solat hiya sab'atun, seluruhnya ada 7. Yang pertama, asyaratul awal dukhulul waqt, masuk waktu, syarat pertama. Jadi tidak mungkin kita bisa melaksanakan solat yang wajib 5 waktu, tidak bisa dinyatakan sah terkecuali jika sudah masuk waktu, dan waktunya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah ditetapkan bagi orang-orang beriman kitaban mawquta, yaitu ketetapan waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, solat yang 5 waktu itu Allah isyaratkan secara terperinci, mulai dari solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Ada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran terkait waktunya, dan itu sudah dibahas di pertemuan yang lalu-lalu. Kita sudah membahas tentang waktu-waktu solat. Dikatakan di sini, la tasihhu sholatu illa ba'da dukhulil waqt. Tidak sah solat kecuali sudah masuk waktunya. Yakinan, dengan yakin, au zonnan, atau dugaan, bil istihad, dengan yakin ataupun menduga. Para fuqaha membagi bahwa ada yang disebut wahmun. Wahmun itu 70% ragu, 30% yakin. Jadi kalau kita tidak mengetahui kapan masuk waktu, mungkin di tengah hutan atau di puncak gunung, tidak bawa jam dan seterusnya, kemudian langit ini ditutupi oleh awan misalnya, maka waktu sholat kita gak bisa mengetahui dengan jam, dengan handphone misalnya. Pada saat itu harus beristihad, dan istihad itu dinyatakan kita sudah bisa menentukan ini waktunya sholat, itu harus dengan usaha, namanya al-istihad. Walaupun zonnan, waktu tersebut masih dinyatakan dugaan, ya, karena istihad. Kalau yakin, ya memang sudah ada waktunya. Tapi kalau beristihad karena tidak tahu waktu sholat kapan, dia sudah usaha mencari tahu, maka disebut dengan
dugaan, zonnan. Yang paling di bawah namanya wahmun. Wahmun 70% ragu, 30% yakin. Ini masih belum bisa. Belum bisa dijadikan ijtihad untuk menetapkan masuk waktu sholat. Naik yang kedua namanya syak. Syak juga masih belum bisa. 50-50. Yakin 50, ragu 50% juga. Sehingga kalau kita ini sudah masuk waktu atau belum ya, di dalam hati kita keraguan 50-50, maka belum bisa kita sholat. Kalau kita sholat dalam keadaan ragu tentang masalah waktunya, itu dinyatakan tidak sah sholat. Naik ke atas zon, nah menduga. Kalau menduga 70% yakin, 30% ragu. Nah ini sudah boleh untuk kita lakukan sholat dengan beristihad, mencari tahu waktunya. Naik yang paling tertinggi, yakin. Kalau yakin 100% yakin, gak ada ragu. Itu al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian kalau maratib bisikan hati pernah dibahas, itu ada yang namanya hajis, yang paling bisikan awal di hati. Naik ke level kedua disebut khotir. Level ketiga hadithun nafs. Level keempat azmun. Level kelima niyah. Niat itu paling kuat. Maratibu ma'rifati dukhulil waqt sittah. Tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu ada 6. Jadi kita gak bisa kalau belum tahu waktu sholat langsung sholat, gak bisa. Ini keadaannya, gambarannya, ilustrasinya, kita berada di tempat yang memang jam tidak ada. Handphone juga sekarang kan mudah tuh, di handphone juga ada waktu sholat. Itu bagian daripada hal yang meyakinkan. Tapi ini tidak ada semua. Alam juga gelap, berkabut, sehingga tidak tahu nih waktu sholat sudah masuk zuhur atau belum. Maka caranya apa? Beristihad dulu baru sholat. Beristihad itu artinya berusaha mencari tahu waktu. Gitu. Tidak bisa langsung sholat. Dan dikatakan di sini caranya itu ada 6. Yang pertama, imkanu ma'rifati yaginil waqti ghurubi syams. Memungkinkan mengetahui dengan yakin masuk waktu sholat tersebut seperti tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari contohnya itu sholat maghrib. Sholat maghrib itu ketika matahari tenggelam. Mungkin kalau kita posisinya di sini sulit untuk melihat, tapi yang di pinggir pesisir pantai itu kelihatan matahari itu tenggelam. Itu ijtihad juga. Dan lingkaran mataharinya itu tenggelam secara keseluruhan. Namanya qorsu syams. Bundarannya. Ya. Kalau bundarannya masih ada, belum masuk waktu maghrib. Bundarannya sudah tenggelam, baru tiba waktu maghrib. Nah itu kaghurubi syams. Dan waktu afdolnya sholat itu ya di awal waktu itu. Tiba awal waktu sholat itu disebut waktu fadilah atau waktu afdol. Ya, waktu afdol itu setiap waktu sholat yang berada di awal waktu itu disebut dengan waktu afdol, waktu terbaik untuk melaksanakan sholat. Wa fil hadis ya akhraja al-Imam al-Bukhari yang lahir 194 wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya itu ja'a rajulun ila Rasulillah, ada seseorang datang menemui Rasul, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyu amal ahab illallah, ya amalan apa yang paling Allah cinta, yang paling Allah suka, ya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling Allah cinta itu sholat pada waktunya. Yang dimaksudkan sholat pada waktunya itu di awal waktu, ya, di awal waktu sholat. Tentu tidak langsung karena ada sunnah dulu. Maknanya di awal waktu bukan tiba masuk waktu kemudian langsung sholat, tidak. Tapi kita kerjakan juga sunnah gobliyah misalnya.
atau sunnah yang lainnya tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Setelah itu baru kita sholat. Nah, waktu sholat fardu itulah disebut waktu afdal. Kemudian ditanya lagi yang kedua apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai, setelah itu apa wahai Rasul? Al jihadu fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus cari tahu berarti apa? Fenomena alamnya, tanda-tanda alam. Ya. Kita di tengah hutan, nggak tahu nih, nggak ada jam, tidak ada handphone misalnya. Maka kita ingin sholat, misalnya sholat zuhur. Pada waktu itu sholat zuhur, wajib cari tahu dulu matahari. Kalau sholat zuhur, matahari persis di tengah, condong sedikit ke barat. Kita lihat matahari, oh ini di tengah, dia condong sedikit ke barat. Zawal, sudah saatnya saya sholat zuhur. Itu namanya istihad. Cuma masalahnya, problemnya, pada waktu tersebut ditutup oleh awan. Kita mau sholat zuhur. Nah, di situ istihad yang kedua, kalau memang alam tidak memungkinkan untuk kita mencari tahu waktu sholat, ada cara kedua, wujud mukhbirin an ilmin. Ada kawan kita ikut. Kawan kita ini sudah punya pengalaman dan terpercaya mengetahui waktu sholat. Ya. Kita lihat matahari sudah tertutup dengan awan. Ternyata kawan ini yang memang dengan dasar ilmu, dia mengetahui bahwa ini sekarang sudah waktu zuhur. Tahu dari mana? Saya ada belajar misalnya ilmu falak. Saya punya pengalaman, biasa camping, pergi ke hutan, naik gunung. Ya, waktu-waktu beginilah waktu zuhur. Maka kabarnya dia bisa dijadikan untuk penetapan waktu sholat. Ya. Kalau memang alam sudah tidak bisa memberikan petunjuk waktu sholat. Atau yang ketiga, nah, yang ketiga ini as-sa'atu al-mujarrabatu au al-mu'adzinu as-thiqatu fil ghaib. Ada waktu-waktu yang memang sudah biasa dialami, sudah pengalaman. Tadi dia sudah punya kebiasaan, ya, bahwa dengan feeling dia yang kuat, ini sekarang waktu zuhur. Namanya as-sa'atul mujarrabah. Waktu-waktunya itu sudah biasa dialami, sudah sering terjadi. Atau di satu perkampungan al-mu'adzinu as-thiqa fil ghaib. Ada muadzin yang memang sudah peka dengan waktu sholat, karena dia bertahun-tahun jadi muadzin. Dia sudah tahu ini sekarang zuhur nih, ini sekarang asar ini. Misalnya kalau tidak ada jam dan lain sebagainya yang membantu menentukan waktu. Atau yang keempat, imkanul istihadi minal basir bi hirfatin aw nahwiha, yaitu memungkinkan istihad orang yang bisa melihat dengan satu rutinitas pekerjaan atau lain sebagainya. Ada orang kan memang biasanya sudah rutinitas, dia punya pekerjaan itu sekalipun tanpa jam dia sudah tahu waktunya. Gitu. Oh, ini jam sekian. Ini biasanya sudah masuk waktu nih. Maka itu bisa jadi rujukan. Atau yang kelima, imkanul istihad minal a'ma bihilfatin aw nahwiha, yaitu memungkinkan beristihad dari orang yang buta bihirfah, dengan satu pekerjaan yang biasa dia lakukan, atau yang semisalnya nahwiha. Dan yang keenam at-taglid. Nah, yang keenam ini mengikuti orang setempat. Dia datang di satu daerah, di perkampungan. Nih, orang-orang ini sudah punya kebiasaan nih, jam sekian, ya, waktu sekian mereka sholat zuhur, sholat asar. Di tempat tersebut tidak ada tuh jam, tidak ada handphone, tapi mereka sudah biasa sholat 5 waktu seperti itu. Kita pendatang bisa taklid, mengikuti. Gitu. Nah, yang penting jangan langsung sholat kalau tidak tahu waktu, harus ada istihad dulu. Cuma zaman sekarang alhamdulillah semua bisa tahu waktu sholat. Ya, dengan handphone juga sudah membantu, ya. Ada aplikasi-aplikasi yang memang terpercaya,
itu bisa digunakan. Itu. Kemudian juga masjid di mana-mana. Ya, jadwal juga sudah diatur. Ya, namanya pakai menggunakan ilmu hisab yang dimana 1 bulan penuh sudah ditentukan waktunya. Waktu sholat jam sekian, jam sekian. Cuma ini konteksnya orang yang tidak mendapati itu. Nah, mereka harus beristihad. Masail fi dukhulil waqt. Nah, sekarang masalah-masalah tentang masuknya waktu sholat. Lau hajama ala sholati bidun ijtihad fi dukhulil waqti fama hukmu sholatihi. Seandainya ada orang tidak tahu waktu sholat, tiba-tiba dia langsung sholat tanpa beristihad terlebih dahulu tentang masuknya waktu sholat, maka hukum sholatnya dirinci. Di sini dikatakan kalau itu dilakukan, la tasihhu sholatuhu, sholatnya itu tidak sah. Wa in waqa'at fil waqt, sekalipun kebetulan waktunya pas. Ya, ini digaris bawahi. Artinya dia tidak tahu waktu sholat itu kapan, langsung dia sholat tanpa beristihad, sekalipun waktu itu benar. Maka para fuqaha mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena pasti dia sholat dalam keadaan ragu, tidak yakin. Mana ada orang tidak tahu waktu sholat langsung bangun tidur langsung sholat. Oh, ini sekarang sudah duhur. Kan tidak mungkin, pasti dia ragu tuh. Dia cari tahu ini sudah jam berapa ya? Biasanya begitu kalau gitu. Itu istihad tuh. Sudah jam berapa sekarang? Lihat. Baru dia sholat. Li'adami jazmi bin niat, karena tidak ada keyakinan ketika dia sholat, tidak adanya keteguhan di dalam niat tersebut. Lau shalla ba'dal istihad thumma tabayyana annaha kharijul waqt fama hukmu sholatihi. Kemudian kasus yang kedua, seandainya ada seseorang sholat setelah beristihad, kemudian jelas bahwa sesungguhnya itu di luar waktu sholat. Nah, jadi dia tidak tahu nih waktu sholat ini kapan. Tahu-tahu dia berusaha mencari tahu waktu sholat. Selesai dia sholat, ya ternyata sholatnya itu belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Dia mau sholat zuhur, padahal masih jam 11. Dia sudah beristihad. Tahu-tahu ada yang kasih kabar selesai sholat. Anda sholat apa? Sholat zuhur. Ini masih jam 11. Ini saya punya jam. Nah, bagaimana sikapnya dia? Maka dirinci di sini. Idza waqa'at qabla dukhul waqt fatakunu qada'an in kanat alaihi faitah, ya. Wa illa waqa'at nafila mudlaghah. Nah, jadi kalau dia melakukan sholat tersebut setelah dia beristihad, ya. Setelah dia beristihad ternyata istihadnya keliru. Mau melaksanakan sholat zuhur yang tadinya sholat zuhur itu jam 1, ternyata dia beristihad, dia sholatnya jam 12. Berarti belum masuk waktu. Jamnya rusak dia. Nanti selesai sholat kawannya datang. Ini lagi camping di tengah hutan. Kamu sholat apa? Sholat zuhur. Ini masih jam 11. Berarti keliru tadi. Oh, saya kira jam 1. Saya sudah beristihad. Ya, lihat ini matahari dan seterusnya, ternyata keliru. Ya. Maka pada waktu itu bagaimana hukum sholatnya? Sholat yang dia kerjakan tadi, seandainya dia punya utang sholat, dia punya utang sholat, mungkin ada sholat zuhur yang terlewatkan, artinya dia punya hutang sholat, maka secara otomatis sholat yang dia kerjakan duhur tadi itu menjadi apa? Menjadi qadha terhadap sholat yang pernah dia tinggalkan. Jadi sholat faitah, sholat yang terlewatkan itu otomatis sudah selesai kalau dia punya hutang sholat. Kalau dia tidak punya hutang sholat, maka sholat 4 rakaat yang dia kerjakan tadi di luar waktu sholat zuhur, dipikirnya sholat waktu sholat zuhur, maka jadinya sholat sunnah, dapat pahala juga, nafilah. Setelah mengetahui waktunya bahwa sholat zuhur jam 1 dikabarkan oleh kawannya, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Sholat yang tadi dianggap sholat sunnah. Nah,
Itu. Tapi kalau tanpa istihad, sholatnya tidak sah. Sekalipun benar waktunya. Sekalipun benar waktunya, apalagi salah. Wa idza waqa'at ba'da khurujil waqt takunu qada'an litilka shalah. Apabila dia melakukan itu setelah masuknya waktu, maka solatnya itu menjadi qadha untuk solat tersebut. Kemudian syarat solat yang kedua, istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Yajibu istiqbalu ainil kiblah inda Syafi'iyah. Wajib menghadap ke fisiknya Ka'bah, fisiknya kiblat menurut ulama-ulama Syafi'i. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah itu dengan ulama-ulama Hanabilah, ya, ulama Syafi'iyah wal Hanabilah, mereka mewajibkan sholat itu harus mengarah ke Ka'bahnya, Ainul Ka'bah, ya. Itu mazhab ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi harus persis ke Ka'bah. Namun kan sulit bagi orang yang tinggalnya jauh. Yang tinggalnya jauh di Indonesia harus persis ke arah Ainul Ka'bah, namanya bentuk fisiknya Ka'bah atau kiblat tersebut, itu sangat sulit, sehingga ada ulama memberikan kemudahan fatwa untuk kita yang jauh dari kota Makkah. Seperti siapa? Sayyid Abdurrahman Masyhur dalam kitab Bughyat Mustarsyidin mengatakan kalau tinggalnya jauh, yang penting sudah beristihad. Kalau memang tidak mampu menentukan secara pasti arah kiblat, mengarah persis ke fisiknya Ka'bah, Ainul Ka'bah, maka cukuplah mengarah ke barat. Kan kasihan masjid jadi bengkok, iya kan? Banyak tuh masjidnya bagus, gara-gara berkelahi harus persis. Ya istihad itu sekalipun salah dimaafkan. Kita jauh, yang penting mengarah ke barat. Ini ulama Syafi'i, ya, Said Abdurrahman Masyhur. Betul, mazhab Syafi'i mengatakan harus persis, tapi harus dilihat yang disepakati. Ini yang disepakati, ya. Yang disepakati, yang menyatakan bahwa harus menghadap ke fisiknya kiblat itu Ka'bah. Itu yang disepakati ketika tidak ada penghalang dan dia berada di depan Ka'bah. Gak ada penghalang dan berada depan Ka'bah, itu wajib, gak boleh itu. Harus betul-betul mengarah ke Ka'bah. Itu satu kesepakatan dari hampir seluruh mazhab. Tapi ketika jarak jauh, sulit menentukan untuk harus persis ke fisik Ka'bah. Maka di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Dua mazhab mengatakan yang penting ke arahnya, bukan ke fisiknya dia. Jihadul Ka'bah, Ainul Ka'bah. Ada dua, ya. Ada yang berpendapat kiblat itu hanya jihad, yang penting arahnya, arah menuju kota Makkah itu. Itu pendapat siapa? Pendapat ulama-ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Kenapa gak ambil pendapat ini? Kalau yang jauh, arah berarti kemana? Fatwa resmi para ulama, bahkan MUI sendiri, ya, di buku undang-undang mereka tuh, yang penting mengarah ke barat. Mengarah ke barat itu berarti sudah mengarah ke wilayah tersebut. Tidak ribet, ada solusi. Syafi'iyah Al-Hanabilah sepakat Ainul Ka'bah harus ke bentuk fisiknya Ka'bah. Namun di kalangan mereka sendiri, dari ulama-ulama Syafi'i dan ulama Hanbali, ada perbedaan pendapat. Kalau jauh cukup ke arah saja, kalau dekat wajib ke fisik Ka'bah. Itu sayang masjid bagus bengkok, itu posisinya bengkok. Kalau kita di sini barat,
posisinya kalau di menghadap ke darat ya. Kalau di sini menghadap ke gunung. Tapi kalau di daerah-daerah di pesisir situ, matahari kan tenggelam ke barat. Posisinya ke sana bulan ke laut. Jadi kaidah kadara ke laut tidak berlaku. Ya. Karena kalau posisi kadara ke laut di pesisir di bagian-bagian bawah sana belakang gunung itu kan posisi matahari tenggelam, kita lihatnya ke arah laut. Tapi kalau kita di sini sholatnya ke arah nah, itu kaidah di Ternate kan, kalau ke laut ya, ke gunung ke darat. Nah itu kaidah itu gak berlaku dalam arah kiblat, kadara ke laut. Ya. Dari mana mereka berbeda pendapat tentang arah kiblat? Karena memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu kan kita ketahui bahwa sejarah pertama kiblat itu kan menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Sebelum ke Ka'bah 17 bulan menurut pendapat Ibn Hajar. Ada yang mengatakan 16 bulan dan lain sebagainya. Tapi yang saya ambil pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau condong ke pendapat 17 bulan Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti tepat pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah Nabi sholat di satu tempat suku namanya Bani Salamah. Kil sholat zuhur, kil sholat asar. Ada pendapat waktu itu sholat zuhur. Ada juga yang berpendapat pada waktu itu sholat asar. Di 2 rakaat awal Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi 2 rakaat akhir perintah pengalihan arah kiblat menghadap ke Ka'bah. Jadi dan posisinya itu membelakangi. 2 rakaat ke depan, misalnya ini kiblat ke sini. Itu 2 rakaat awal ke Baitul Maqdis. Nanti 2 rakaat akhir balik ke sana ulang. Dan dibangun masjid, sampai sekarang ada nama masjidnya Masjid Kiblatain, ya, Masjid 2 kiblat. Ya, itu tahun 2 Hijriah terjadi perpindahan arah kiblat. Yang sebelumnya 17 bulan Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Karena orang-orang Yahudi yang ada di Madinah selalu mencela tuh kalau sholat ke Baitul Maqdis, katanya bahwa agama Islam, agama baru, tapi masih kiblat ke tempat kita. Kata orang Yahudi begitu. Ya, masih ngikut kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tempatnya kami itu, Baitul Maqdis. Rasul SAW dalam hatinya ingin apa? Ya Allah, ini kalau kiblat saya lebih senang ini kalau ke arah Ka'bah. Karena kakek buyut saya yang bangun, Nabi Allah Ibrahim. Gitu. Kalau di Makkah Nabi tidak masalah. Karena bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Kan sempat sholat juga di Makkah. Jadi Nabi cari posisi yang dimana bisa mendapatkan arah ke Baitul Maqdis sekaligus ke Ka'bah. Tapi ketika sudah di Madinah itu dia berbalik. Kalau mau menghadap ke Baitul Maqdis, ya Ka'bahnya di belakang. Gak bisa. Maka turunlah ayat. Ya, surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 144 tidak salah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Kami melihat engkau mengangkat wajah ke langit, mengharap agar kiblat itu dipindahkan. Maka saat ini kami perintahkan engkau untuk memindahkan arah kiblat ke arah yang kamu suka, kata Allah Ta'ala. Ya. Sebenarnya tidak penting arah kiblat itu di Makkah atau di mana. Yang menjadi penting di sini ayat ini yang menerangkan apa? Nabi sukanya kiblatnya ke situ. Kalau Nabi misalnya mau kiblatnya ke Masjid Al-Amin, bisa jadi. Iya, karena di dalam ayat itu bukan masalah kiblat itu sudah diatur. Tapi ayat itu menerangkan apa? Tardhaha. Yang kamu suka, kata Allah. Yang mana? Kiblat mana yang kamu suka? Ternyata Nabi memang suka kiblatnya ke Ka'bah. Karena keinginan Nabi SAW itulah Allah gabulkan. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, sungguh luar biasa. Tuhanmu Allah mengabulkan keinginanmu yang masih tersembunyi dalam hati.
Yaitu apa? Arah kiblat. Itu belum Nabi utarakan lewat doa. Masih Nabi simpan dalam hati. Itu Allah sudah qabul. Bagaimana kalau Nabi minta? Alhas. Ya, taradhaha fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu syatra. Nah, kata syatra inilah yang menjadi perbedaan pendapat fuqaha. Karena dia multi tafsir. Syatra ada yang artikan arah, ada artikan separuh. Makanya dalam hadis at-taharatu syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Dan ada yang menafsirkan syatra di situ adalah ain, bentuk fisik. Al-Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Dalam tafsiran artinya Ka'bah. Palingkan wajahmu ke arah fisik Ka'bah. Ada yang mentafsirkan begitu. Inilah tafsiran mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada yang menafsirkan palingkan wajahmu ke arahnya saja, ke arah menuju ke Ka'bah. Arah menuju ke Ka'bah. Yang satunya arah ke fisiknya Ka'bah. Maka jadi dua pendapat, satu ainul Ka'bah, satu jihatul Ka'bah. Bentuk fisiknya Ka'bah itulah kiblat. Yang kedua arah menuju ke Ka'bah itulah kiblat. Ada beberapa masail di sini. Yang pertama juga, kalau sholat di atas Ka'bah maksudnya. Nah, ini ada beberapa pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan sholat di atas Ka'bah itu hukumnya sah, tapi makruh. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i secara garis besar menyatakan tidak sah. Karena tadi pemahamannya harus ke arah fisik Ka'bah. Sedangkan kalau di atas, ini ke arahnya kemana? Sehingga Imam Nawawi mengatakan paling enggak dia dapat tuh sitrun, itu kain kisahnya yang menutup Ka'bah itu, dapat arah ke situ sudah sah. Tapi kalau tidak dapat, tidak sah. Intinya tidak sah lah kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau di atas hotel beda. Atas hotel itu mereka arahkan itu dapat. Dia punya maksud ke ainul Ka'bah itu bukan harus persis ke bentuk bangunannya, bukan. Ke arah fisiknya. Fisiknya itu nanti sampai ke atas. Sehingga di atas hotel dia sah. Di atas gunung juga sah. Ya. Dia mengarah ke ain. Kalau yang mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu bukan ke yang kiblat, bukan Ka'bahnya tapi arahnya. Sehingga sekalipun tidak persis ke Ka'bah, kalau yang jarak jauh, yang penting mengarah ke situ sah. Itu bedanya. Mazhab Maliki juga mengatakan sah, ya, sah solat di atas Ka'bah, tapi hukumnya tidak dianjurkan. Kemudian masalah kedua, solat di dalam Ka'bah. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan sah. Mazhab Syafi'i mengatakan sah, asalkan pintu Ka'bah tidak terbuka. Jadi kalau solatnya persis menghadap ke pintu Ka'bah di bagian dalam, ya, kemudian pintu Ka'bah itu terbuka, mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi ainul Ka'bah itu tetap berlaku. Dia harus sholat menghadap ke fisik Ka'bah, sekalipun bagian dalam. Di dalam ada tiang, ya, sholatnya harus menghadap tiang. Di dalamnya ada dinding, sholatnya harus menghadap ke dinding. Tapi kalau ke pintu yang terbuka, dia sholat tidak menghadap ke fisiknya Ka'bah. Pintu terbuka dari dalam. Ini sholat di dalam, pintunya terbuka. Maka yang dia hadap kemana? Gak ada fisik Ka'bah yang dia hadapkan, maka tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, kalau sholat wajib tidak sah. Jadi mazhab Syafi'i mau sholat sunnah ke sholat wajib sah, dengan syarat harus menghadap ke bagian fisik Ka'bah. Ini jika posisinya di dalam Ka'bah. Masing-masing punya dalil hadis yang sangat banyak. Mazhab Maliki
Kalau sholat wajib tidak sah sholat di dalam Ka'bah. Nah, kalau sholat sunnah sah. Sholat sunnah sah sholat di dalam Ka'bah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi secara mutlak sah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali kurang lebih sama seperti mazhab Syafi'i. Ya, dalam perkara tersebut sama persis. Hanya sedikit perbedaan tapi sama seperti mazhab Syafi'i. Itu kalau sholat di dalam Ka'bah. Kemudian ada juga masalah yang sangat penting, yaitu kalau di depan Ka'bah sholatnya afdolnya sholat sambil memandang Ka'bah atau melihat tempat sujud. Kita kalau di luar, bukan sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, ya sunnahnya lihat tempat sujud, ya kan? Hadis do' basarak maudhi'a sujudik, fokuskan pandangan matamu ketika sholat di tempat sujudmu. Itu riwayat. Tapi kasusnya berbeda jika di depan Ka'bah. Kenapa? Karena an-nazru ilal Ka'bah ibadah. Memandang ke Ka'bah itu ibadah. Sekarang posisi sholat. Nah, di sini dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi khilaf. Ada yang mengatakan paling afdolnya menghadap, melihat Ka'bah. Pendapat kedua tetap melihat ke tempat sujud. Ada itu qil dari Ibn Hajar Al-Haytami wa Imam Romli, Imam Isnawi wa Al-Qaffal Al-Kabir wa As-Saghir kadzalik. Mereka menyatakan demikian. Kemudian ada satu ilmu yang diajarkan oleh Al-Ghadi Asy-Syuraih di luar Ka'bah ini, di luar menghadap solat persis depan Ka'bah. Beliau mengatakan ini berlaku di dua tempat, ya. Yang pertama solatnya menghadap Ka'bah atau di luar menghadap Ka'bah, artinya di masjid-masjid yang lain. Di situ beliau katakan al-qiyam fil qiyam an-nazar ila maudhi'is sujud. Kalau posisi berdiri, ini menurut Al-Ghadi Syuraih, ya, melihat ke tempat sujud. Lagi solat posisi berdiri, melihat ke tempat sujud. Kemudian fir ruku' an-nazar fi maudhi'i qadamai. Kalau posisi ruku' yang mata ini melihat di bagian telapak kaki, tempat pijakan telapak kaki. Wa fi sujud an-nazar fi maudhi'i anfi. An-nazar fi maudhi'i anfi. Ketika posisi sujud, pandangan mata itu melihat ke tempat hidung. Kemudian ketika al-qu'ud, duduk, itu lihat fi hijrihi, di bagian pahanya. Ya, ini rumusan dari Al-Ghadi Syuraih, ya. Imam Ghazali punya beda. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pandangan sama, lihat ke bawah, ke kanan, ke kiri di mata. Ini kata Imam Ghazali tidak penting di situ. Yang penting di situ adalah menghadirkan khusyuk. Nabi mengajarkan lihat di tempat sujud karena umumnya orang-orang itu ketika fokus di tempat sujud itu lebih mendekati kepada khusyuk, lebih membantu untuk hadirnya hati. Jadi intinya itu sebenarnya bukan dari melihat ke arah mana, bukan. Substansinya itu membantu untuk hadirnya khusyuk. Sehingga sejadah itu yang dia ada bergambar-gambar dengan orang yang sholat menggunakan pakaian yang ada gambar, ada warna-warna yang mencolok, sehingga nanti orang yang sholat melihat itu terganggu konsentrasinya dalam sholat, dihukumi makruh. Kayak sajadah yang polos itu yang sunnah. Ada sajadah kebanyakan ukiran. Nah ini nih, misalnya lagi sholat lihat ke situ, ini ada, oh ini Ka'bah ini. Oh jendelanya ada berapa tuh? Satu tiangnya. Terganggu dia. Kecuali yang memang tidak terganggu silakan. Tapi ulama mengatakan yang polos itu disunnahkan. Kenapa? Karena tidak mengganggu konsentrasi. Tapi Imam Ghazali kasih ilmu.
Kata Imam Ghazali, tutup mata ketika sholat, kemudian dengan tutup mata itu bisa menghadirkan khusyuk lebih afdal daripada membuka mata tapi tidak khusyuk. Itu ijtihadnya Imam Ghazali. Karena substansi sholat itu adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan melihat. Bukan melihat ke kanan atau ke arah tempat sejadah. Substansinya apa? Mengingat Allah. Sehingga yang menjadi poin penting menurut Imam Ghazali adalah kondisional. Kalau ada orang ketika sholat dia melihat tempat sujud, itu lebih khusyuk dibanding keadaannya menutup mata, lebih bagus dia melihat tempat sujud. Tapi kalau ada orang ketika melihat justru tidak khusyuk, menutup mata dia khusyuk, maka menutup mata itu lebih afdal. Itu menurut Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan kalau ada banyak ukiran-ukiran, gambar-gambar yang bisa mengganggu konsentrasi, maka lebih afdal dia tutup mata. Kalau memang dia melihat itu terganggu konsentrasinya. Tapi kalau orang tersebut memang tidak terpengaruh, magomnya mungkin sudah tinggi ya, semua yang ada di muka sudah kelihatan, maka lebih afdal dia melihat ke tempat sujud. Gitu. Makanya ada beberapa kali di majlis itu kita kalau sholat kasih mati lampu. Itu Imam Ghazali mengajarkan ilmu. Kenapa dimatikan lampu? Sehingga tidak melihat sesuatu apapun, membantu khusyuk. Ya. Tapi latihan di majlis, jangan di masjid sini. Mati lampu ada orang jatuh lagi di situ. Itu latihan kita sholat sunnah di tempat-tempat ya, di majlis atau di mana kita matikan untuk latihan menghadirkan khusyuk. Jadi substansinya itu di khusyuk, itu di khusyuk. Nah itu beberapa pandangan ulama terkait masalah melihat tempat sholat ya, tempat sujud. Ya, riwayat secara zahir memang do' basaraka maudhi'a sujudik. Nah, itu riwayat yang secara zahir fokuskan pandangan matamu di tempat sujudmu. Secara zahir seperti itu. Dan ini yang biasa ditelangkan oleh para fuqaha ya, dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian dikatakan di sini wala yakfi istiqbalu jihad faqat 'alal mu'tamad, bahwa tidak cukup menghadap ke arah mazhab Syafi'i ya, tidak cukup menghadap ke arah kiblat saja, tapi harus ke bentuk fisik kiblat tersebut. Alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang dikuatkan. Wal istiqbalu imma yakuna yaqinan idza lam yakun hunak ha'il bainahu bainal ka'bah. Dan menghadap itu harus dalam keadaan yakin, betul-betul yakin menghadap ke arah fisik Ka'bah itu kalau kita berhadapan secara langsung dan tidak ada penghalang. Au dhannan idza kana hunak ha'il, atau hanya dugaan kalau memang tidak langsung menghadap Ka'bah. Nah, berarti kita ini kan dugaan mengarah kiblat. Bisa dijamin nih arah begini persis nanti kalau diukur pas ke Ka'bah. Belum tentu. Tapi yang penting kan mengarah ke barat. Itu fatwa di kalangan para fuqaha. Syekh Abdurrahman Masyhur juga fatwa dari MUI. MUI juga merujuk ke fatwa itu. Dia ke arah barat. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah wajib. Wajib betul-betul harus ke fisik daripada Ka'bah tersebut. Kaifiyatu istiqbal kiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Idza kana ghaiman au ghaidan fa bi sadr. Saya mau tanya, arah kiblat itu yang wajib mengarah ke kiblat bagian mana fisik kita? Muka apa dada? Yang wajib dada. Posisi berdiri ya. Sholat berdiri, yang wajib menghadap ke kiblat itu bagian dada. Mohon maaf, mungkin ada orang yang sakit leher. Ya, dia menghadap ke sana. Iya kan? Mungkin salah bantal itu apa ya. Maka dia sholat, jangan dia hadapkan wajah ke ya, jadi lucu kalau menghadap ke arah kiblat. Cukup bagian dada saja. Bagian dada itulah yang menghadap ke sadr. Atau sholat duduk. Ada orang sholat duduk sakit. Nah, itu juga begitu. Posisi duduk yang menjadi arah kiblat itu adalah
dada. Kemudian Bib, kalau doa itu doa istiftah, inni wajjahtu wajhi, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Ini gimana tuh? Lah itu ilmu balaghah, gak masuk dalam pembahasan arah kiblat. Artinya apa? Menghadapkan seluruhnya kepadamu, bukan wajah saja. Namanya itlaqu juz'in wa iradatul kull, menyebutkan sebagian fisik tapi maknanya keseluruhan. Jadi kita sholat itu seluruh tubuh itu artinya harus hadir, hati juga harus hadir untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ya, di antara timur dan barat disitulah kiblat dalam riwayat. Ada satu ayat juga Allah taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ya. Ayat ini bercerita tentang kiblat juga, yang dimana Allah memiliki timur dan barat. Arah timur, arah barat milik Allah. Jadi kita sholatnya itu semuanya bukan mengarah kepada satu tempat. Al-maqsud Allah, tujuannya Allah, bukan tujuannya ke Ka'bah. Ka'bah itu hanya arah. Makanya Allah katakan, aku yang memiliki timur dan barat, tapi kalian ibadah itu kepada saya. Al-maksud Allah. Dimanapun kalian berada, di sana ada kiblat. Nah, kalau diartikan mukanya Allah, padahal konteksnya ceritanya kiblat. Para ahli tafsir terdahulu, bahkan tafsir abad 2 Hijriah atau Bari itu mengatakan yang dimaksud muka Allah itu adalah kiblat. Dimanapun kalian berada, maka kalian menghadap kemanapun, disitulah kiblat. Ulama mengartikan ini sebelum ada ayat perintah mengarah ke Ka'bah. Pendapat kedua, konteksnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, dimanapun kita posisinya itu, kita sholat menghadap ke situ. Asal dalam keadaan safar, ya. Keadaan safar di atas kendaraan, pengen sholat sunnah, kiblatnya tidak harus ke Ka'bah, karena kita menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Dimanapun itu kita mengarah, disitulah kiblat. Kalau sholat sunnah. Ternyata ayat ini juga ditakwil oleh para kelompok-kelompok yang tidak mau mentakwil Al-Quran. Ya, muka Allah itu diartikan muka Allah. Ternyata dalam ayat ini kebanyakan ditafsirkan adalah kiblat. Ya, muka Allah itu adalah kiblat. Kemudian kalau sakitnya muttaji'an, dia dalam keadaan berbaring ya, sakit. Nah, ini juga orang yang sakit harus tahu posisi. Kiblatnya itu adalah wajah dan dada, dua. Bagian mukanya dan dadanya. Posisi berbaring. Posisi berbaring. Kalau iza kana mustalqiyan, apabila dia terlentang, tidur ya, posisi terlentang, maka arah kiblatnya itu di anggota fisiknya kedua telapak kaki. Nah, misalnya kalau sakit posisi tidur terlentang, berarti kakinya begini kan? Ini dinaikkan sedikit, pakai bantal bisa, sehingga wajahnya juga ke kiblat. Tapi kalau berbaring, posisi berbaring, maka wajahnya ke sini, dadanya kalau dia berbaring. Iya. Wajah dan dada. Kalau terlentang, kaki dan wajah. Kalau berbaring, wajah dan dada. Wajah dan dada kalau berbaring. Ada satu kaidah, ini kaidah ini jarang diamalkan. Artinya fikih membolehkan. Imamnya sakit, sholatnya duduk. Kemudian makmum ikut sholat. Mazhab Syafi'i sah, ya. Mazhab yang lain seperti salah satu mazhab tidak sah. Orang yang mampu berdiri kemudian imamnya sakit, sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi mazhab Syafi'i sah. Ibnu Qudamah itu mazhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan inilah satu-satunya sholat yang orangnya sholat wajib itu kan wajib berdiri. Sholat wajib itu bagi yang mampu, hukumnya wajib berdiri, kecuali dalam kasus ini, kata dia.
Kasus apa? Imamnya itu posisinya duduk. Maka makmum diberikan opsi, bisa makmum itu sholatnya duduk karena ngikut imam, padahal dia sehat. Boleh itu praktik sekali-sekali. Masuk ke masjid semua duduk kan. Ajib juga. Itu Ibnu Qudamah mengatakan begitu. Tapi mazhab Syafi'i menolak. Oh, nggak boleh, kata mazhab Syafi'i. Masa yang sehat juga ikut duduk? Dia juga tetap harus berdiri sekalipun imamnya duduk. Nah, ini keluasan ilmu fikih yang dibahas oleh para ulama terkait hukum tersebut. Insya Allah nanti satu kesempatan akan sampai ke fasal tersebut, ya, insya Allah. Bahkan bagaimana hukumnya imamnya sakit sampai sholatnya itu imam bukan hanya duduk, tidur. Wah, ini kalau posisi ikut tidur semua kayak Fatah. Oh, dia. Walhasilnya insya Allah